Assalamualaikum. Cerdas sekali film ini, menipu penonton. Atau sebenarnya kita aja yang minim literasi, malas baca sinopsis padahal jelas-jelas udah kecantum di situ. Judulnya Satu Imam Dua Makmum. Di tengah-tengah poster ada wajah sang raja poligami, kata orang-orang kalau di film. Kiri kanannya ada dua perempuan. Sah, otak lo akan mencerna kalau film ini tentang punya istri kedua. Dan tahu nggak setelah nonton filmnya? Bangke lah. Boleh gak sih judulnya diganti aja jadi Gagal Move On? Efeknya apa karena salah judul? Lagi-lagi yang disalahkan ya Fedi Nuril. Lah dia gak ngapa-ngapain, selingkuh juga enggak, mendua juga kagak. Amanda Manopo, udah effort banget jadi mbak-mbak hijabers dengan penuh emosional. Si aktris paling jago acting jadi muslimah ini malah, lap, nasib mula Amanda. Cinta bisa dicari, tapi yang lengket di hati nggak bisa datang dua kali. Arman nih bos, tampling dong, slebeo. Intinya Satu Imam Dua Makmum, bukan film yang kayak di pikiran kalian di awal. Tidak ada perselingkuhan di sini, yang ada hanya kisah Anika yang diperankan Amanda Manopo dan juga Arman yang diperankan Fedi Nuril. Dimana setelah pernikahan mereka berlangsung, ternyata si Arman ini masih belum bisa move on dari mendiang bininya, Lela, yang diperankan Revalina S. Temat yang wafat beberapa tahun lalu. Sama seperti perempuan manapun, Anika memilih sebuah pernikahan dengan harapan besar dia akan melakukan yang terbaik sebagai istri bagi imamnya itu. Tapi mau gimana lagi? Dapat laki bukan dapat perlakuan selayaknya suami kepada istri. Hidup Anika bak diisi soundtrack aktris Monica yang judulnya Dan Tak Mungkin. Suami istri mana sih yang harus tidur terpisah? Gak mau jadi imam sholat. Parahnya lagi, gak mau dia memperkenalkan bini sahnya sendiri di depan teman-temannya. Entahlah. Plotnya flat dan klise. Cerita yang terlalu biasa dan predictable bikin film ini gak punya gregetnya sama sekali. Penonton gampang nebak jalan ceritanya tanpa perlu ada twist atau momen klimaks yang bikin jadi kita tercengang gitu. Rasanya kayak udah tahu tuh apa yang bakal terjadi bahkan sebelum adegan selesai. Dan tahu dong, apa yang kita rasakan ketika menonton film ini? Ya udah, kayak sinetron, kayak FTV. Dialog dan delivery-nya. Dialognya terasa scripted, kayak hafalan teks gitu loh. Ditambah lagi delivery-nya nggak ada yang memorable. Semua terasa datar dan kurang emosional. Flat banget, kayak jalan tol. Pengembangan karakter apalagi? Beberapa karakter seperti yang diperankan Revalina lah, kurang mendapatkan spotlight, padahal inti dari semua ini ya karakter dia. Udah dapat scene-nya sebentar, flashback-nya juga cuma jadi tempelan, dan gak ada pengaruh besar ke cerita. Durasinya juga, film ini terasa terlalu lama banget. Di tengah-tengah cerita seolah kehilangan arah, dan bingung mau dibawa kemana. Penontonnya jelas jadi bosan, apalagi dengan pacing-nya yang gak konsisten. Kemudian soal ini nih, ini yang paling fatal banget dan mengecewakan banget. Sorry to say. Penulisan naskah oleh Ratih Kumala. Ini jadi salah satu yang paling mengecewakan. Ratih Kumala loh, sukses besar dengan cerita Gadis Kretek. Terasa kehilangan sentuhan magisnya di film ini, di film Satu Imam Dua Makmum. Naskahnya seperti dibuat terasa kosong. Klisenya di mana-mana, jauh dari ekspektasi. Seorang Ratih Kumala loh, bisa membuat kita sekecewa ini. Udah paling betul emang jangan terlalu berharap sama manusia. Slow, filmnya tidak seburuk itu karena ada Amanda Manopo si penyelamat filmnya. Susah nggak bisa kalau nggak suka sama si Amanda Manopo ini. Dikasih peran apapun, totalitas aja. Disuruh kesurupan, hayu. Dapat peran dikejar-kejar hutang peleter, hayu. Wah, yang hutang bukan cuma kau doang. Jadi bini yang tak diinginkan pun hayu. Jadi muslimah udahlah dari zaman sinetron kejar tayang, loh, hayu. Intinya Amanda Manopo membawa peran apa aja, main dengan peran apa aja, dia selalu jujur. Emosinya terasa kali ke penonton. Aktingnya sukses menghidupkan peran. Penonton sekali lagi ke bawah suasana. Good job lah Amanda. Kemudian Fedi Nuril. Terlepas lo pengen timpuk nih orang pakai galon 5 liter, Fedi Nuril terbukti masih konsisten dengan perannya sebagai pria di antara dua wanita dari tahun ke tahun. Kalian cek sendiri aja film-film dia. Kebanyakan begitu. Konsistensi dibarengi kualitas akting yang juga masih sama seperti biasa. Dalam tanda kutip ya, masih sama seperti biasa. Kalian ngerti maksudku kan?
Kadang pengen nanya, ini emang Fedi-nya kalau acting kayak orang lempeng gitu atau emang dapat peran di semua film yang nuntut dia jadi lempeng begitu? Ya nggak tau lah. Kemudian soal visual dan produksinya. Produksi mahal yang sebenarnya disia-siakan. Tapi sudahlah, kita bahas secara teknis saja ya. Film ini terlihat megah dengan sinematografi yang cukup rapi. Setiap frame terasa niat. Tapi itu 180 derajat sama naskahnya yang bapuk. Tema emosionalnya, walau eksekusinya kurang maksimal, usaha untuk mengangkat tema soal berduka, terus menerima takdir, perlu diapresiasi. Ada pesan moral yang mau disampaikan film ini, walau emang gak semua penonton bisa merasakannya. Ya mau gimana bisa merasakannya, wong kita juga nggak bisa masuk dengan ceritanya. Intinya, Satu Imam Dua Makmum adalah contoh klasik dari film yang punya potensi besar tapi gagal dieksekusi. Jangan tersinggung, akhirnya banyak yang kecewa. Bahkan menyamakan film ini kualitas ceritanya bak sinetron atau bahkan FTV. Ceritanya klise, cek. Durasi terlalu panjang, cek. Dialog datar, cek. Iya wajar kalau film ini susah untuk benar-benar dinikmati. Kecuali lo emak-emak yang naik beat, belok ke kiri, malah sen kanannya yang hidup. Seburuk itukah? Tetap jangan lupa, akting Amanda Manopo yang stand out dan visual yang niat. Kalau kalian pengen tontonan ringan tanpa perlu berekspektasi tinggi, mungkin film ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau kalian cari cerita yang dalam, emosional, naskah yang solid, skip aja lah. Atau nanti tunggu aja pas tayang digital biar nggak boncos sekali keluar duit di bioskop. Jadi worth it nggak? Tergantung ekspektasi kalian sih. Jangan lupa pesan kopi biar nggak ngantuk kali pas nonton. Alah, keluar modal lagi kan? Gimana, kan setuju dengan review ini? Kalau setuju, like dong videonya. Kalau nggak setuju, dislike juga boleh. Jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng-bareng mengenai film Satu Imam Dua Makmum ini atau mungkin film-film yang akan aku review berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review karena subscribe itu gratis. Ayo dong, subscribe sekarang. Ayo dong. 1, 2, 3. Thank you. Terima kasih yang udah subscribe. Terima kasih dukungan kalian. I love you, Paul. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.